kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di sorga, kami mengucap syukur pada pagi ini oleh karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami dan membimbing hidup kami, sehingga kami memperoleh kesehatan, kesempatan, dan nafas kehidupan. Di pagi ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam hidup kami dan menguatkan kami di dalam melakukan aktivitas kami, baik pekerjaan maupun pelayanan kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh dimampukan dan dikuatkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini, di pagi yang indah ini, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari Selasa 12 Juli 2022, tertulis di dalam buku Kitab Yesaya pasal 61 ayat 8. Ayaudo Jehovah naholong roha di hati goran, alai nama gigi mida tabat-taban pangrupaon. Sai lehonokku do upanasida di bagasan hasitongan, jala pahotokku tunasida padan saliling-lilingna. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik, kabar sukacita kepada umat yang akan kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Karena di tengah keputusasaan, mereka tidak mempunyai harapan untuk masa depan, seolah-olah kehidupan mereka telah terputus karena masa-masa pembuangan yang mereka alami dan hadapi kala itu. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk memberikan kabar sukacita kepada umatnya, agar mereka tidak terpuruk di dalam keputusasaan, tetapi mereka hidup di dalam pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikan keselamatan dan sukacita kepada mereka. Sukacita yang membawa mereka dari pembuangan untuk masuk ke satu kota, Yerusalem, yang penuh dengan sukacita dan pengharapan yang hidup. Itu sebabnya di sini Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenarannya, dan janjinya setia, tepat pada waktunya. Ketika umat itu merasa Tuhan tidak memperdulikan kehidupan mereka, ketika mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi mereka, tapi justru Tuhan datang menyapa mereka, memampukan, menguatkan iman percaya mereka untuk bangkit, untuk berpengharapan, memperoleh sukacita baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat bahwa adanya inisiatif Allah mengadakan pemulihan kepada umatnya. Pemulihan dari keterpurukan menuju ke sukacita, dari keputusasaan menuju pengharapan. Sehingga Allah menjadikan dirinya sebagai kebenaran itu sendiri dan kesetiaan untuk terus memelihara kehidupan orang percaya. Itu jugalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam keterpurukan kita merasa Tuhan itu tidak adil dalam hidup kita. Tuhan itu seolah-olah meninggalkan kita dan tidak memperdulikan hidup kita, sehingga kita lupa untuk terus berserah
Tapi kita malah menyerah. Kita putus asa yang seharusnya kita berpengharapan kepadanya. Karena janji Tuhan dahulu kala, waktu-waktu yang lalu itu sama, itu satu dan tidak pernah berubah. Dia akan menyelamatkan dan memberikan sukacita. Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini ada di antara kita yang dalam keterpurukan, seolah-olah tidak bisa keluar dari masalah yang kita hadapi, percayalah, mari bangun, bangkit untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena kuasa Tuhan tidak ada yang menandingi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Allah kita yang mencipta kita, memelihara kita, dan memberikan keselamatan kepada kita. Selagi masih ada waktu, mari kita untuk terus mencintai kebenaran, mencintai hukum, mencintai kesetiaan yang dari Allah. Menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang percaya, yang berpengharapan kepadanya. Karena itulah yang telah dijanjikan Allah, yang telah diikat Allah, disebut sebagai perjanjian abadi dengan kita. Itu tidak berubah, itu tidak pernah diubah, diulang, atau tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Dia akan menepatinya. Dan apapun yang kita lakukan, kita akan memperoleh, kita akan menuai dari apa yang kita perbuat. Ketika kita mampu melewati masa sulit dengan kebenaran dan kecintaan dari Allah, maka kita pun akan memperoleh upah yang sesuai dengan yang kita lakukan. Dan kalau kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita melanggar setiap hukum dan peraturan yang dibuat oleh Allah, ya kita juga akan menerima upahnya. Apapun yang kita perbuat, itu semua akan memiliki upah atau sebab akibat atau timbal balik dari yang kita perbuat. Tapi lebih daripada itu, di atas segalanya itu, hanya satu yang mau kita pegang dalam hidup kita, bahwa janji Tuhan adalah setia. Dia akan memampukan kita, menguatkan kita, dan selalu memelihara hidup kita, memberkati hidup kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan beserta kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.